Ya, jadi kita mau bicara tentang baptisan ya. Nah, kalau kita bicara tentang baptisan, coba kita baca dulu ayatnya, yaitu ini perintah Tuhan yang sangat difahami dan dibaca ulang-ulang dan terus-menerus di Matius pasal 28 ayat 19. Coba kita baca di situ. Katanya apa? Ayat 19 dan 20 ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, kita berdoa. Mari. Bapa di sorga, kami sudah membaca firman-Mu. Tuhan, kami tahu sebelum Engkau kembali ke sorga, Engkau memberikan perintah ini yang agung, perintah yang sangat penting, yang kami beri nama ini amanat agung, perintah agung. Tuhan, tolong kami agar kami memahami ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kami tidak membuat kesalahan. Kami bisa melakukannya tepat seperti yang Engkau inginkan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sebenarnya hari ini saya mau bicara 2 poin utama punya, yaitu mengenai baptisan dan perjamuan Tuhan. Tapi kelihatannya mungkin tidak cukup waktu untuk bicara dua-dua, maka itu mungkin hanya untuk baptisan saja. Ya. Jadi mengapa kekristenan, terutama baptis, ya, gereja baptis, kita hanya mengakui ada 2 upacara. Upacara ini kita tidak sebut sakramen. Ya. Kita tidak sebut sakramen. Sakramen itu datang dari mana? Sakramen ini datang dari kata sakramento, itu bahasa Latin ya, dari kata sakral ya. Jadi sakramen itu adalah upacara suci, upacara kudus. Nah, ada gereja yang mempunyai 7 sakramen ya, 7 sakramen macam-macam ya toh, sampai pernikahan juga masuk dalam satu sakramen, pengutusan dan lain sebagainya. Tetapi ya, kita melihat di dalam Alkitab kita temukan hanya 2 upacara yang Tuhan perintahkan. 2 upacara yang Tuhan perintahkan. Jadi kita sebut ini upacara yang Tuhan perintahkan. Maka itu namanya bukan sakramen. Namanya ordinance. Ya, order. Itu dari perintah. Perintah itu order. Jadi disebut ordinansi. Nah, jadi ini upacara yang diperintahkan. Jadi bukan upacara suci. Nah, jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Anda menyadari tidak bahwa di buku nyanyi kita itu tidak ada lagu Malam Kudus. Nah, kenapa? Karena kita tidak ada yang namanya Hari Kudus, Malam Kudus gitu ya. Dan macam-macam kudus gitu ya. Termasuk upacara kudus segala macam, itu tidak ada. Ya. Jadi di buku nyanyi kita itu tidak ada lagu Malam Kudus. Yang lama aku nggak nyanyi Malam Kudus, kan dulu Anda suka nyanyi itu, betul nggak? Ya. Nah, tapi kita tidak ada Malam Kudus karena kita tidak ada malam yang kudus. Semua malam biasa aja gitu ya, dong. Nah, malah ada malam yang nggak kudus, yang mabok-mabokan, itu banyak sekali gitu ya. Nah, jadi ini tidak ada Malam Kudus, tidak ada upacara kudus segala macam. Yang ada di dalam Alkitab itu adalah 2 upacara yang diperintahkan. Ya, oleh sebab itu namanya ordinan, ya, order, yaitu perintah. Nah, yang pertama yang Tuhan perintahkan, pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku dan baptiskan. Jadi ini satu. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenai perjamuan Tuhan. Yang kedua, perintah yang kedua, upacara yang kedua adalah perjamuan Tuhan, yaitu melakukannya itu untuk mengingat akan aku
katanya, mengingat akan Tuhan. Jadi perjamuan Tuhan untuk mengingat kepada Tuhan. Jadi dua ini, ya. Kita tidak ada upacara cuci kaki segala macam, tidak ada. Ya. Kenapa? Ya karena kita lihat rasul-rasul juga tidak melakukan itu. Ya, karena kita harus melihat antara simbol dan media. Ya. Jadi cuci kaki itu kita lihat adalah media untuk mengajarkan rendah hati. Ya. Jadi medianya itu boleh ganti. Gitu. Sedangkan kalau simbol itu tidak bisa, simbol. Ya. Sedangkan baptisan ini simbol, perjamuan Tuhan ini simbol. Sedangkan cuci kaki itu media untuk mengajarkan rendah hati. Ya. Nah, mau pelajaran rendah hati sekarang ini, ya loh. Bukan cuci kaki, kan kita semua pakai sepatu sini, betul nggak? Ya loh. Ya, semuanya pakai sepatu. Kalau mau rendah hati, jadi tukang parkir, oke? Ya loh. Minggu depan kasih tahu Gembala Stephen, ya toh, tolong taruh nama saya jadi tukang parkir gitu, oke? Gitu kita pasangin, ya loh. Nah itu ada banyak cara untuk mengajarkan rendah hati, ya, tidak harus cuci kaki, gitu ya. Ya, kalau memang kakinya kotor, enggak apa-apa, cuci enggak apa-apa gitu ya. Enggak salah juga, itu tidak salah, tapi tidak harus itu gitu. Oke. Nah, kita dapatkan di dalam Alkitab ada dua upacara yang Tuhan perintahkan. Nah, ini yang simbol, ya, yang simbol. Yaitu apa? Baptisan dan perjamuan Tuhan, dua ini. Nah, hari ini coba kita lihat yang baptisan, ya. Baptisan ini banyak disalahpahamin, Yang pertama kita mau lihat ini konsep-konsep yang salah dulu terhadap baptisan. Konsep yang salah, ya. Ada banyak pihak, nggak tahu mereka sengaja atau bagaimana, pokoknya ingin menyimpang. Mereka berkata bahwa baptisan ini adalah sudah dimulai duluan sejak zaman Naaman. Aduh, jadi baptisan dikait-kaitkan dengan Naaman di Sungai Yordan itu yang nyelam 7 kali, ya. Tapi kita di sini kan tidak 7 kali, ya. Sebenarnya tidak ada hubungan itu, ya. Tidak ada hubungannya. Tapi mereka ada sebagian, ya, ingin kait-kaitkan ke sana, ya. Padahal tidak ada urusannya dengan itu. Nah, ada juga yang salah lagi, yaitu mengait-ngaitkannya dengan sunat, ya. Jadi katanya baptisan itu adalah pengganti sunat. Di perjanjian lama itu sunat, di perjanjian baru ini baptisan. Padahal kita bilang tidak, ya. Nah, sunat itu adalah yang Tuhan perintahkan, ya, kepada bangsa Yahudi, sebagai keturunan Abraham, yang masuk ke dalam perjanjian, Jadi disunat. Nah, disunat. Akhirnya semua yang sunat ini menjadi warga negara Israel, bangsa Yahudi. Nah, tidak harus keturunan, bahkan budak, bahkan siapa saja kalau rela disunat, dia akan jadi bangsa Yahudi. Dia masuk ke dalam sebenarnya teokrasi pada zaman itu, ya, masuk ke dalam teokrasi. Jadi kalau sekarang ini kita dapat kartu warga negara, kalau mereka ya kayak sapi kan dicap punggungnya gitu kan, gitu. Ya, ini sapi milik siapa? Ya, Suhento punya sapi dicap S gitu ya, atau disikat di punggungnya. Nah, kalau ini orang Yahudi ditandai dengan apa? KTP-nya, ya toh. Jadi dipotong gitu ya nggak. Nah, itu nggak bisa bohong lagi gitu. Toh. Siapa dia gitu ya toh. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tapi tidak ada hubungannya, ya, tidak ada hubungannya. Itu untuk menjadi orang Yahudi. Sekarang di perjanjian baru Tuhan suruh baptis ini. Kalau di perjanjian lama sunat itu wanita tidak sunat, tidak sunat. Tetapi di perjanjian baru baptisan ini wanita juga dibaptis. Jadi ini dua hal yang berbeda. Nah, ada juga yang mengait-ngaitkan, yang salah lagi, mengait-ngaitkan ada kelompok Yudaisme, ya, kelompok orang Yahudi, sekte-sektenya. Sebelum Yohanes muncul baptis di Sungai Yordan, mereka juga sudah membaptis. Ada sekelompok orang Yahudi di daerah Qumran di sana, ya toh. Yang dimana orang-orang yang mau masuk ke dalam kelompok sekte mereka, yaitu tenggelamin dalam air itu. Nah, itu mereka sebut ini halakah, ya toh. Dan ada juga yang mikveh, katanya disebut ini. Jadi mereka ada
menarik-nariknya ke situ, gitu ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nah kita tahu ini semua adalah konsep-konsep yang salah. Nah, baptisan kekristenan sebenarnya, ya, baptisan yang Tuhan perintahkan yang kekristenan ini mulai dari kapan? Mulai dari kapan? Ya, loh. Yang benar, ya, loh. Nah, kita lihat, kalau kita buka dalam Alkitab, coba lihat di Markus pasal 1. Siapa yang pertama kali memberitakan Injil? Ya. Pemberita Injil itu siapa? Coba lihat Markus pasal 1, ya. Markus pasal 1 ayat 1 sampai 4. Markus pasal 1 ayat 1 sampai 4. Ininya begini katanya. Inilah permulaan Injil. Inilah startnya Injil, gitu ya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, katanya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Nah, ini siapa ini? Ini Yohanes, ya toh. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah siapa? Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, ya, dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi ini pemberitaan Injil, pemberita Injil yang pertama dicatat oleh Alkitab itu adalah Yohanes Pembaptis. Ya. Jadi Yohanes Pembaptis itu pemberita Injil pertama. Nah, kita temukan juga di bagian lain ayat Alkitab bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah pemisah antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Artinya pada saat Yohanes Pembaptis muncul sebenarnya, ya, maka berhentilah era perjanjian lama dan startlah era perjanjian baru. Nah, coba kita lihat di Lukas pasal 16, ya. Ayat yang ke-16. Lukas 16 ayat 16. Kita lihat di situ. Lukas 16 ayat 16 berkata, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes dan sejak waktu itu dan seterusnya. Jadi gini, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Ya. Jadi Yohanes ini adalah tonggak pemisahnya, tiang pemisah antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, ini dia pemisahnya. Jadi gini, ya, siapakah Yohanes ini? Kenapa dia bisa menjadi pemisah? Kenapa dia menjadi titik ya yang menandakan berakhirnya zaman perjanjian lama dan dimulainya perjanjian yang baru, gitu. Mengapa? Siapa dia? Nah, ternyata dia adalah, kalau kita buka di Maleakhi pasal 4, ya. Maleakhi pasal 4 ini kitab terakhir perjanjian lama. Maleakhi pasal 4. Coba, kitab yang terakhir. Ya. Jadi sebelum kitab perjanjian lama Tuhan tutup, ya. Ini finish sekarang ini, dia mau umumkan apa? Di ayat 5 katanya. Ya, ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Katanya apa? Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ini ayat penutup ini. Ya, ayat penutup perjanjian lama. Segel habis. Jadi sejak ini, tahu nggak? Sejak ini sekitar 400 tahun Tuhan tidak bicara. Ya. Itu disebut the silent centuries. Jadi dari Maleakhi ini, ya, sampai munculnya Yohanes selang 400 tahun. Woi, berapa generasi? 400 tahun. Ya, Indonesia aja mau merayakan HUT ke-100 susah amat, ya, ya nggak? Ini kemerdekaan kita. Ini 400 tahun.
Dari Maliaki sampai Yohanes muncul. Maka itu ya, orang Yahudi sudah menunggu, tunggu. Ini katanya mau kirim Nabi Elia. Ya. Mereka itu berkali-kali orang Yahudi itu salah. Ya. Mereka tidak mengantisipasi bahwa Mesias itu akan datang melalui dilahirkan, dan Elia juga akan datang melalui dilahirkan. Mereka pikir Elia akan datang turun begitu kan, gitu. Gitu. Nah, jadi ternyata tidak macam begitu, ya. Oleh sebab itu 400 tahun kan cukup lama, ya. Setiap kali ada orang yang agak sedikit nyentrik, aneh gitu, wah, ini mungkin Elia. Makanya Yohanes Pembaptis muncul, kan dia agak ini kan, agak sedikit beda dengan orang lain lah. Waduh, ya dong, ini gimana ini? Sehingga mereka semuanya, jadi siapa kamu? Mereka tanyakan, kamu Elia kan? Elia bukan. Nah, banyak orang ini kena perang kalau bahasa modern. Gitu. Dia bilang apa? Bukan lagi katanya, bukan katanya. Lalu siapa kamu? Nah, ya dong, dia bilang apa? Akulah suara orang yang berseru-seru katanya di padang gurun. Nah, sehingga orang pegang omongan Yohanes Pembaptis, dia bukan Elia, Tapi, ya toh, Yohanes tahu nggak dia siapa? Enggak. Yang tahu dia siapa itu siapa? Tuhan, betul nggak? Yang paling tahu Yohanes itu siapa itu bukan Yohanes. Kamu tahu nggak kamu siapa sebenarnya? Yang duduk sini, kamu tahu nggak? Enggak tahu, kita tidak tahu. Ya nggak. Yang tahu siapa ini adalah ya Tuhan. Nah, betul nggak? Lalu Tuhan ngomong Yohanes ini siapa? Coba baca. Kita baca, jangan saya ngomong. Matius pasal 17. Apa di situ? Apa yang Tuhan omong? Oh, Matius pasal 17, ya toh. Nah, begini. Di Matius pasal 17 ini ya. Di Matius pasal 17 ini ya. Jadi Tuhan bawa 3 orang muridnya naik ke atas gunung. Petrus, Yakobus, Yohanes, sampai di atas gunung, ya. Tiba-tiba Tuhan Yesus berubah, ya, berubah. Wow, ya. Jadi ini bersinar-sinar, gitu. Dan datang, ya, di situ dia. Kita bilang, datang siapa? Musa dan Elia. Ya, jadi Musa dan Elia datang di situ, ya. Musa dan Elia datang, ya, di situ. Dan agak konyol si Petrus ini kan dia. Petrus mau bikinkan mereka pondok 3 buah katanya, ya, di situ. Aduh, ya dong. Akhirnya apa? Enggak jadi, ya. Terus waktu turun, ya. Nah, waktu turun, lalu Petrus dan yang lainnya itu ngomong begini, ya. Jadi katanya waktu pada ayat 9, Matius 17 ayat 9, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lah, nggak boleh omong, ya. Nggak boleh omong sampai selesai penyaliban dan kebangkitan. Nggak usah omong dulu. Terus lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, ayat 10, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dulu? Maksudnya tuh begini, mereka sekarang mulai menyadari bahwa Yesus inilah benar-benar Sang Mesias yang dijanjikan, Allah yang maha tinggi, Yehova yang maha dahsyat itu, yang katanya akan didahului kedatangannya oleh Elia. Jadi gini, di perjanjian lama sudah ada nubuatan konsep bahwa Mesias akan datang. Itu hari yang maha dahsyat, hari yang sangat besar. Pada waktu Mesias datang, itu harus didahului dulu kedatangan Elia, pendahulunya, protokoler, gitu, ya. Nah, sekarang setelah mereka di atas gunung melihat begini, mereka tahu ini Mesias. Lalu maka itulah mereka lalu bertanya, lah, bukankah kata-kata orang Yahudi bahwa kalau demikian katanya, ya toh, kalau demikian,
mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dulu, baru Mesias datang. Kalau engkau ini Mesias, ya toh, nah Elianya mana? Ya kan dia mesti datang dulu. Nah, gitulah ya. Paham kan? Ini sebenarnya bahasa Alkitab tuh bahasa sederhana kok ya. Kadang-kadang dibikin rumit oleh orang gitu ya. Karena itu sederhana. Nah, lalu apa? Ayat 11 katanya apa? Jawab Yesus. Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan ayat 12 katanya Pak, aku berkata kepadamu. Apa katanya terus? Elia sudah datang. Elia sudah datang, tetapi orang apa? Tidak mengenalnya. Tidak mengenal dia. Dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Kalimat selanjutnya, demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Ayat 13 menarik. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang siapa? Yohanes Pembaptis. Berarti Yohanes Pembaptis ini siapa? Elia. Ya Elia. Cuman mereka tidak mengenalnya dan memperlakukannya semena-mena. Nah, coba kita cocokkan. Kita cocokkan KTP-nya. Oke. Nah, ya. Matius pasal 3 ya. Matius pasal 3 ini ada mengenai Yohanes katanya. Lihat Matius pasal 3 ayat 4. Di mana itu ya? Ya. 2 Raja-Raja pasal 1. Ya, kita cek. 2 Raja-Raja pasal 1 apa katanya? Ayat 7 dan 8. 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 7 dan 8. Ini orang datang kasih tahu ini Raja Ahab ini. Ini ada orang datang ngomong sama kami gini. Raja Ahab tanya apa? Lalu bertanyalah ia kepada mereka, bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu? Ayat 7. Lalu ayat 8 katanya apa? Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian apa? Bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Cuman nggak bilang bahwa dia makannya belalang gitu, menunya gitu. Lalu katanya maka berkatalah ia, siapa? Ahab ya loh. Oh, itu Elia, orang Tisbe itu. Itu Elia. Jadi ternyata ya toh, pakaiannya nggak ganti dari Elia sampai ke Yohanes gitu. Pakaiannya bulu dan ikat pinggangnya kulit. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya. Jadi pada waktu Yohanes hadir, Elia dan dialah yang kemudian menyerukan baptisan. Ya, Matius pasal 3 tadi. Ya, akhirnya kita bilang begini. Baptisan Yohanes itu adalah berbeda dari yang dulu-dulu, yang enggak bisa dikonekkan dengan yang Naaman, bukan. Juga bukan enggak disangkut pautnya dengan masalah sunat, tidak ada. Juga bukan yang orang-orang sekte Yahudi menerima anggota mereka yang dicelupkan ke dalam air, bukan itu. Baptisan Yohanes itu adalah spesial. Dialah tonggak pembuka zaman perjanjian baru. Karena dia sebenarnya adalah Elia yang dijanjikan itu. Dan dia membaptis orang. Ya, membaptis orang. Nah, membaptis apa? Nah, coba kita lihat Injil Matius pasal 3 tadi, ya, Injil Matius pasal 3. Jadi Yohanes membaptis katanya. Dia berseru katanya. Pasal 3. Matius pasal 3 di ayat 2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, nah? Bertobatlah sebab kerajaan sorga
sudah dekat. Ini seruannya. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, seruan Yohanes Pembaptis supaya orang bertobat dan kerajaan sorga sudah dekat, akan datang. Apa maksudnya? Karena dia pembuka jalan. Di kitab Maliaki kan sudah dikatakan bahwa dia adalah apa? Yang akan membuka jalan bagi Sang Mesias. Sang Mesias itu siapa? Sang Mesias itu adalah Allah sendiri. Ya, dialah Allah sendiri, Mesias yang diurapi, Sang Juru Selamat. Dia adalah anak Daud, putra Daud yang akan datang mengklaim kerajaan bapaknya Daud. Ya, dan dia adalah yang akan bertahta di dalam kerajaan Daud yang akan berlangsung katanya tidak berkesudahan. Bayangkan, jadi dia akan datang itu mengklaim. Nah, jadi gini, ketika Yohanes berseru, bertobatlah, sebab apa? Kerajaan sorga sudah dekat. Nah, rajanya sudah datang, gitu loh. Nggak main-main nih, rajanya sudah datang. Ada orang yang berdebat sama saya, dia bilang, Yohanes kan tidak kenal Yesus. Pak Swento sembarangan ngomong. Saya bilang, kau cek dulu di dalam Alkitab. Yohanes sama Tuhan Yesus itu malah ada family. Betul nggak? Itu mereka itu sepupuan, gitu loh. Iya kan? Ingat pada waktu si Maria hamil kan? Dia datangin siapa? Dia datangin Elizabeth katanya. Pada waktu dia sapa Elizabeth, ya nggak? Dia sapa Elizabeth itu langsung katanya, Yohanes yang di dalam perut saja langsung apa? Waduh, mungkin mau sujud dia, ya nggak? Mau sujud ya. Yohanes di dalam perut. Makanya katanya bayinya bergejolak di dalam perutnya Elizabeth itu. Baru dengar sapaan aja gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya. Jadi mereka tahu. Yohanes itu tahu Yesus. Ya, dia tahu ya. Nah, oleh sebab itu ya, pada waktu kemudian Tuhan Yesus datang kepadanya dan mau dibaptis, dia memperkenalkan, lihatlah katanya ya, anak domba Allah yang akan menghapus dosa manusia, dosa dunia. Nah, katanya, jadi dia baptis Tuhan Yesus. Nah, begini, ini persoalannya muncul di sini, seringkali dipermasalahkan itu apa katanya? Kalau baptisan ini adalah untuk orang yang bertobat katanya, masuk surga. Kenapa Yesus dibaptis? Kan dia nggak perlu bertobat, ya loh. Betul nggak? Yesus kan tidak perlu bertobat. Kenapa pula dia perlu dibaptis? Nah, persoalannya ya, baptisan ini kalau untuk manusia memang adalah tanda pertobatan. Jadi kita mesti lihat dulu ya. Baptisan pertama itu adalah tanda pertobatan. Sesuai dengan ayat yang kita baca tadi ya, bahwa bertobatlah dan memberi dirimu dibaptis. Itu seruannya. Berarti apa? Orangnya bertobat kemudian memberi dirinya dibaptis. Berarti baptisan itu adalah tanda orangnya bertobat. Dan sebenarnya bukan cuma bertobat. Orang yang bertobat datang kepada Yohanes adalah orang yang mendengarkan khotbahnya. Khotbahnya apa tadi? Ya, temanya apa? Tema khotbahnya apa? Ya, kerajaan sorga sudah dekat. Ya, kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, berarti orang yang bertobat itu adalah orang yang percaya kepada khotbahnya Yohanes. Percaya bahwa kerajaan sorga betul-betul sudah dekat. Berarti apa? Sang raja segala raja sedang dalam proses datangnya. Yang mana dia? Mesias datang. Maka sejumlah orang yang percaya datang menyerahkan diri untuk dibaptiskan. Berarti mereka apa? Bertobat dan percaya. Ya. Bertobat, ya, menyesali dosanya, kemudian percaya bahwa raja segala raja, ya, kerajaan sorga segera datang. Siapkan hati, ya, siapkan hati. Itu tugas Yohanes Pembaptis sebenarnya. Dia menyerukan itu. Nah, saudara yang saya kasih, jadi gini, pertama, ya, konsep yang benar, tadi konsep yang salah, ya. Konsep yang benar adalah dibaptis untuk
menyatakan, mensimbolkan sesuatu yang di dalam hati. Jadi saya di dalam hati bertobat dan percaya. Buktinya apa? Memberi diri saya dibaptis. Memberi diri saya dibaptis. Ya, jadi baptisan itu adalah menyatakan iman. Menyatakan iman. Nah, kalau orang menghubungkannya antara baptisan dengan sunat, saya bilang tadi kurang tepat. Ya, sebenarnya yang lebih tepat, yang sering kali saya sampaikan pada waktu seminar maupun blog kelas, yang sama dengan perjanjian lama itu adalah mereka mempersembahkan domba korban. Ya. Jadi domba korban itu adalah pernyataan iman yang di dalam. Nah, ketika seseorang sangat percaya kepada Tuhan, bahwa dia akan datang, akan dihukumkan di atas kayu salib menggantikan manusia menerima penghukumannya, maka membawa seekor domba, taruh di atas mezbah, kemudian domba itu disembelih. Apakah domba ini yang menyelamatkan dia? No, bukan. Ya, jangan memberi jasa terlalu besar pada domba. Ini masa domba pula yang tolong manusia masuk surga, kan enggak gitu. Nah, tetapi tindakan orang itu adalah mewakili, mensimbolkan yang di dalam hatinya, bahwa dia sangat percaya, makanya dia melakukan itu. Dia melakukan itu. Persis seperti pada malam hari. Pada waktu tanggal 14 Nisan malam hari. Pada waktu Tuhan suruh Musa, katanya, kalau sekarang nanti malam, tanggal 14 Nisan, malaikat maut akan lewat seluruh Mesir. Barang siapa yang tidak ditemukan darah domba di kusen pintunya, atas, kiri, dan kanan, maka anak sulungnya akan mati. Nah, percaya nggak? Percaya nggak? Nggak percaya? Oh, boleh coba. Nggak usah lakukan itu. Ya nggak? Lihat apa yang terjadi malamnya. Percaya? Wow. Saya pikir kalau percaya itu serius ya, serius. Ya loh. Bagaimana nggak serius yang? Apalagi yang anak sulungnya mesti bilang, "Pak, ya loh, pastikan loh darahnya udah dipoles loh, ya loh. Ya nggak, nanti malam nih malaikat mau lewat nih, saya mati nih, ya loh." Anaknya kalau yang sudah lumayan gede kan mesti pastikan, "Pak," nih bilang, "yang main ini Pak, ya loh. Ini kan karena apa? 9 tula yang lain kan sudah terbukti benar, betul nggak? Ya loh. Dibilang apa? Akan ada lalat pikat bener, ya toh. Air jadi darah bener, semuanya bener. Yang nomor 10 ini, lumayan main-main, ya toh. Nggak boleh ini ya. Ini serius ini, makanya dia sungguh hati, makanya dipoles bener. Nah, jadi sembelih domba, darahnya dipoles, ini menunjukkan yang bersangkutan sungguh percaya. Ya, sungguh percaya. Nah, demikian juga sebenarnya bukan baptisan itu menyelamatkan orang. Tidak ada baptisan menyelamatkan orang. Tapi baptisan itu adalah menunjukkan yang bersangkutan apa? Sungguh percaya. Sungguh percaya. Ya, sungguh percaya. Nah, makanya itu ketika Filipus menginjili sida-sida, ya, sampai kepada satu tahap, sida-sida itu sudah percaya. Sudah percaya dalam hati. Nah, karena dia percaya, dia bilang apa? Mungkin sudah ngomong, Filipus sudah sampai kepada tahap di mana kalau kamu sudah sungguh-sungguh percaya dan gini, maka kita diperintahkan orang yang percaya itu turun ke dalam air dan dicelupkan, ya, dalam nama Allah, ya, dicelupkan situ. Ya. Wah, maka sida-sida itu mendengar, ya. Mungkin jalan nggak terlalu jauh lagi, dia lihat ada air ini, ada air gitu ya. Makanya dia tanya sama sida-sida. Nah, lihat katanya, di situ ada air. Apa halangannya bagi aku untuk dibaptis? Maksudnya, apa halangannya sekarang? Saya ini kan sudah percaya dengan hati, dengan segenap hati. Saya sudah percaya. Apa halangannya bagi saya untuk mengekspresikan, ya, sesuatu yang sudah di dalam hati saya? Untuk diekspresikan. Dia nggak tunggu-tunggu. Filipus nggak tunggu-tunggu. Ya, udah tahun depan ya aku balik lagi. Ya, kamu alamatnya di mana? Terus saya cari kamu lagi gitu. Untuk dibaptis enggak. Gitu. Pada saat si sida-sida itu percaya dengan segenap hati dan lihat ada air,
langsung dia, lihatlah, di situ ada air. Apa halangannya bagi aku untuk dibaptis? Nah, apa Filipus jawab apa? Filipus jawab, syaratnya nggak susah-susah. Katekisasi dulu 3 bulan. Nah, macam begitu. Nah, ada, ya no. Tidak ada, ya no, ya enggak. Dan macam-macam. Ada dulu, saya ingat waktu saya muda, katekisasi, ya. Pakai ujian lagi. Ya ampun, ya no. Enggak lulus katanya. Mau dibaptis belum bisa. Kenapa? Belum lulus katekisasi. Ya no. Nah, Filipus, ya no, ditanya sama sida-sida itu, lihat katanya, di situ ada air. Apa halangannya bagi aku untuk dibaptis? Apa kata Filipus kepada sida-sida? Jika Tuhan, apa katanya? Percaya dengan segenap hati. Itu. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati. Syaratnya cuma itu. Syaratnya cuma itu. Itulah sebabnya mengapa kita suruh orang maju ke sini, ke depan. Ya loh. Harus dia sendiri yang mengatakannya. Harus dia sendiri. Apakah kamu sendiri yang betul-betul mau? Ya toh? Ditanya. Sudah percaya dengan segenap hati belum? Sudah. Ya toh? Walaupun agak dingin-dingin tangannya, nggak apa-apa gitu ya toh? Ya. Sudah percaya dengan segenap hati? Boleh sekarang. Itulah ya toh. Jadi ya, kita lihat ya. Baptisan itu adalah tanda iman yang di dalam. Baptisan itu tanda iman yang di dalam. Baptisan adalah tanda orang itu sudah bertobat dan percaya. Baptisan itu adalah tanda iman yang di dalam, iman yang tidak kelihatan. Ya, diwujudkan, diperlihatkan melalui baptisan, ya, yang tidak kelihatan itu. Dan yang ketiga apa? Yaitu menggambarkan Injil. Baptisan itu menggambarkan Injil. Injil itu apa? Injil itu kabar baik. Kabar baik apa? Kabar baik bahwa sekarang juru selamat datang, dihukumkan di atas kayu salib, menanggung dosa manusia, mati, dikuburkan, 3 hari kemudian bangkit. Nah, itu inti dari Injil. Intinya. Ya, jadi baptisan itu untuk menggambarkan inti Injil. Inti Injil. Maka itulah di dalam Roma pasal 6 ini, ditenggelamkan, kemudian dibangkitkan, ditenggelamkan, menggambarkan mati bersama Kristus, kemudian bangkit bersama Kristus, gitu. Menggambarkan itu. Makanya saya bilang, kalau ditetesin air saja begini, ya, itu melambangkan apa? Kalau lagi panas kan dikompres, gitu. Jadi melambangkan apa, gitu? Tidak melambangkan apapun. Makanya Injil itu apa? Baptisan itu melambangkan Injil. Nah, perjanjian lama, apa yang melambangkan Injil? Domba di atas mezbah itu melambangkan Injil yang akan datang. Ya, domba di atas mezbah. Jadi ketika domba disembelih di atas mezbah, itu melambangkan sang juru selamat disalibkan, dimatikan. Ya, domba disembelih. Jadi penyembelihan domba di perjanjian lama melambangkan Injil yang masih jauh di depan. Sedangkan pembaptisan sekarang adalah menggambarkan Injil yang sudah jauh di belakang. Nah, jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, nah kita tanya, orang tanya, kenapa Yesus dibaptis? Oh, kita bilang, ya, sebelum dia sendiri, ya, menjalani Injil dia sendiri, yaitu kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya, dia melakukan simbolnya terlebih dahulu di tangan Yohanes. Jadi Yesus melakukan. Dia perlu bertobat nggak? Nggak usah. Ya, dia memang tidak perlu bertobat. Dia perlu beriman nggak? Iman sama siapa? Ya, tapi menggambarkan Injil, iya. Dia menggambarkan Injil. Makanya ketika dia minta Yohanes membaptisnya, Yohanes berkata apa? Katanya, sepatutnya kamu yang baptis saya. Tapi enggak. Kan Yohanes tahu, you kan lebih tinggi, gitu. Yang utus saya. Mestinya kamu yang baptis saya. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Lakukanlah semuanya itu. Kita genapi seluruh kehendak Allah. Ya, jadi dia menggambarkan Injil. Sebelum dia menjalankan Injil itu sendiri, dia menggambarkannya terlebih dahulu. Dan yang keempat dari konsep yang benar lagi adalah ini simbol sebagai murid. Jadi ketika seseorang mau jadi murid, tadi kita baca
ayatnya. Pergilah, jadikanlah sekalian bangsa apa? Muridku dan baptislah. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sepanjang sejarah, sepanjang waktu nanti, banyak orang mau jadi murid. Banyak orang mau jadi murid. Nah penerimaan muridnya sekarang bagaimana? Penerimaan murid disuruh apain? Pendaftaran di TU. Makanya Tuhan mau apa? Sepanjang zaman, siapa yang mau jadi murid, dibaptis. Dibaptis, jadi mau jadi murid, ya, bertobat, sungguh-sungguh percaya, ya, beriman, dan kemudian menggambarkan Injil yang menyelamatkan dan memberi diri, tunduk, saya mau jadi murid dan saya mau dibaptis. Nah inilah ya, jadi baptisan tidak untuk menyelamatkan, itu hanya tanda di luar. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat ya, di dalam perjalanan sejarah di mana iblis memakai berbagai cara untuk mengganggu ya, jalan keselamatan. Dan ini salah satunya. Ini adalah salah satu yang paling banyak diutak-utik oleh iblis. Ya. Dan saya bersyukur mendapatkan satu buku di mana saya baca sejarahnya. Ya, baptisan bayi itu mulai kapan? Ya. Karena apa? Ya, banyak pihak, terutama gereja pembaptis bayi, mereka koar-koar katanya. Mereka adalah gereja dari rasul, ya. Mereka penerus rasul, begitu begini. Ya. Saya bilang tidak. Ya. Saya bilang mustahil Yohanes Pembaptis membaptis bayi. Ada nggak Yohanes baptis di Sungai Yordan bayi? Ada nggak? Nah mungkin ya toh. Jangankan bayi datang, yang berjenggot aja datang dimarahin sama Yohanes, betul nggak? Dia bilang apa? Hasilkan apa katanya? Buah pertobatan. Ya. Kapak sudah disediakan di bawah pohon katanya. Ini sama yang jenggotan loh. Ya. Bagaimana sama yang bayi? Dia bilang hasilkan buah pertobatan. Gitu. Yang ini jawabnya mau gimana? Nggak mungkin. Gitu. Tidak ada satu bayi pun dibaptis oleh Yohanes. Nonsen. Gitu. Nah lalu rasul-rasul ada nggak membaptis bayi? Tidak ada. Dan seringkali mereka mau bikin apa teman-teman ya? Pak Suhento, apa? Katanya apa? Lydia dibaptis sama satu keluarganya, berarti lengkap sama bayinya. Saya bilang, di mana ada catatan Lydia punya bayi? Nggak ada, asumsi lagi, asumsi. Nah ceritanya dulu ada satu pendeta baptis, ya berdebat dengan satu itu pendeta yang Presbyterian. Ini dalam This Day in Baptist History ada ceritanya. Ya, pada waktu ini ya, pendeta yang baptis bayi itu begitu hebat mempresentasikan, bercerita. Cerita inilah yang dipakai. Lydia dibaptis satu keluarga, lengkap sama bayinya, begitu, begini, begitu. Ya. Nah giliran yang gembala baptis itu naik ke atas, ini kan debat gitu ya, naik ke atas, dia bilang apa? Dia bilang Bapak ini kurang informasi. Lydia itu katanya dia punya satu saja seorang putri katanya ya, sudah menikah dengan orang Turki yang rambutnya merah katanya. Di rumahnya Lydia itu cuman ada dia punya pembantu yang bantu-bantu dia jual kain ungu katanya begitu. Nah terus apa tau nggak? Yang pendeta yang Presbyterian itu ngelongok. Di mana kamu baca informasinya? Dia tanya begitu. Nih yang baptis itu bilang apa? Karena Bapak tadi asumsi Lydia punya bayi, nah kenapa pula saya tidak boleh asumsi dia punya anak perempuan dan ke Turki segala macam. Sama-sama pakai asumsi kan? Dan ceritanya tahu apa? Ya, tahu? Kemudian acaranya berhenti, nggak bisa dilanjutkan. Karena peserta yang hadir di ruangan ketawa sampai nggak bisa berhenti semuanya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini cerita memang agak lucu. Nah karena mereka mau membangun kebenaran dari asumsi. Ya, Cornelius juga ada bayi di rumahnya. Waduh, siapa bilang Cornelius ada bayi? Nah ada cerita macam itu. Jadi begitulah ya. Nah, kita tidak. Dan di dalam catatan sejarah tahu didapatkan apa? Aduh, mengerikan. Origen. Ya. Origen ini adalah orang pertama. Tahun 202 dia membaptis anak, bukan bayi, anak dari umur 6 sampai 10 tahun. Tahun 202 ya. Dan dia ditegur, dimarahin sama Tertullianus.
Saya baca, saya kaget ya. Dia dimarahin oleh Tertullianus. Kamu baptis itu terlalu kecil katanya. Itu dia belum ngerti ayat 6 sampai 10. Gitu. Tapi tahun 252 berarti 50 tahun kemudian. Nah, orang yang namanya Cyprianus kumpulkan 66 orang bishop. Dan mereka bikin konsili di kota Kartak di Afrika Utara. Dan di dalam keputusannya, kemudian mereka memutuskan apa? Bayi harus segera dibaptis. Karena dengan membaptis itulah bayi itu dilekatkan kepadanya karunia keselamatan. Supaya dia mati pasti masuk surga. Wah, kesesatan mulai merajalela. Berarti apa? Sudah kesalahan. Ya, besar sekali. Berarti baptis supaya masuk surga. Jadi konsep keselamatan sudah menyimpang. Berarti baptis bayi supaya bayi itu bisa masuk surga. Ini salah, sangat salah. Bukan cuma salah, ini sesat. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya banyak memperbaiki orang. Tahu nggak apa sesat dan apa salah? Saya bilang. Ya. Kalau baptis pakai percik, ini salah. Ya, ditetesin kepalanya. Mestinya dimasukkan ke dalam air, tapi ditetesin saja. Ini salah. Ya, artinya apa? Sesuatu yang tidak menyebabkan orang pergi ke neraka, itu salah. Tapi sesuatu pengajaran yang menyebabkan orang ke neraka, ini namanya apa? Sesat. Ya. Jadi, Anda tahu bedakan sesat sama salah? Ya. Wanita jadi gembala, salah. Oke. Hello. Nah, ini karena tidak menyebabkan orang ke neraka. Tapi kalau mengajarkan bahwa kalau tidak dibaptis tidak masuk surga, mesti dibaptis baru bisa masuk surga, ini sesat apa salah? Ini sesat. Ya. Ini sesat. Karena ini kalau mempercayai ini akan masuk neraka. Jadi gini, ya. Kalau mempercayai bahwa bayi kalau tidak dibaptis mati dia akan ke neraka, kalau dibaptis dia akan masuk surga, ini sesat. Ya, berarti mengajarkan keselamatan melalui pembaptisan. Ya. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, makanya itu kita harus mengerti hal ini dengan baik. Ya. Nah, lalu gereja baptis katanya, gereja baptis. Nah, gereja baptis ini kan, wah, baptis orang ulang katanya. Ya, wah, sampai mereka ngenyek saya kan di Facebook segala macam. Kalau tidak dibaptis oleh Suhento tidak bisa masuk surga. Karena enggak ada, saya bilang tidak ada, kami mengajarkan begitu. Itu ditambah-tambahin ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Lah kenapa kita baptis ulang orang? Kenapa kita baptis ulang? Kenapa disebut Anabaptis? Ana loh, bukan anak baptis loh ya. Ana itu bahasa Yunani itu ulang. Jadi Anabaptis itu artinya baptis ulang. Nah, kenapa baptis ulang dulu? Saya bilang, ya, mereka bilang ini, sejak kapan Anabaptis itu mulai? Saya bilang, Anabaptis mulai sejak ada pembaptisan yang salah. Ya, sebelum ada pembaptisan yang salah, ya tidak perlu diulang. Gitu? Nah, coba, kapan pembaptisan yang salah mulai? Abad ketiga mulai ada pembaptisan yang salah. Nah, karena ada pembaptisan yang salah, maka orang-orang yang masih mengerti kebenaran berpikir orang ini salah, pembaptisannya salah. Ya, makanya setelah dia besar, setelah dia diselamatkan, diinjili dan lahir baru, maka dia perlu melakukan yang benar sekarang. Ya, yang dulu waktu bayi, ya itu tidak benar. Maka sekarang dilakukanlah pembaptisan yang benar gitu. Yang benar. Apa? Nah, sekarang pembaptisan yang benar itu yang bagaimana? Dilakukan atas orang yang sudah benar. Sudah benar itu yang gimana? Sudah benar itu artinya yang sudah lahir baru. Yang sudah tadi itu bertobat dan percaya. Sudah benar. Ya loh? Nah, kemudian dengan cara yang benar. Ya. Jadi kepada orang yang benar. Ya. Dengan cara yang benar. Cara yang benar itu apa? Ya, cara yang benar ya dimasukkan ke dalam air. Dimasukkan ke dalam air kan? Bukan ditetesin air. Ada gereja yang pakai apa? Dikibarin bendera 3 kali. Tidak ada kita dapatkan di Alkitab pakai kibar bendera. Tidak ada. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang benar, orangnya benar, caranya benar.
masukkan ke dalam air. Dan sebenarnya apa? Atas otoritas gereja yang benar. Ya. Nah, ini lebih sulit, yang nomor 3. Lebih sulit diidentifikasi. Orangnya benar, tinggal ditanya. Gimana? Mungkin yang orang GBA yang lama-lama tahu, masih ingat Ainian nggak? Ainian, Pak Asa masih ingat Ainian dulu, Bu Ainian. Dia dari daerah Pekalongan. Satu hari kan di sini, dia mau jadi ke jemaat Grafe. Dia orang sangat awal. Saya mau jadi jemaat Grafe. Saya bilang, saya nanya dia, sudah dibaptis? Sudah. Wah, saya bilang waktu dulu kelihatannya kamu belum ngerti kebenaran ini waktu dibaptis dulu. Ya belum, sekarang baru ngerti. Lah, saya bilang, dulu belum ngerti kebenaran, kenapa dibaptis? Dulu di Belamuse, itu pendeta di sana, ibu pendeta bilang, katanya, waktu mau dibaptis 11 orang. Biar saya ditambahin aja jadi 12, katanya. Jadi, dia dibaptis gara-gara, ya toh, yang daftar dibaptis itu 11, katanya, supaya genap mirip murid Tuhan Yesus, jadi 12, jadi dia disuruh masuk. Jadi dia dibaptis orang ke-12, nggak ngerti apa-apa dia bilang. Dia sendiri ngaku sama saya nggak ngerti, terus terang mesti nggak ngaku. Cuman ibu pendeta itu bilang, biar 12 orang jadi saya diikutkan. Nah, saya bilang, nah macam begini ini orangnya belum benar. Nah, makanya saya bilang sekarang, kalau kamu sudah ngerti kebenaran, ya, ini kamu sekarang jadi orang benar, lahir baru dibaptis, ya, atas pengertian, atas pemahaman yang sudah benar-benar paham dan sudah benar gitu loh. Nah, jadi kemudian caranya, ini gampang dideteksi juga. Ya, yang lebih sulit itu adalah yang nomor 3 tadi itu apa? Oleh gereja yang benar, betul nggak? Kamu mau dibaptis atas nama toko buku? Ada, gitu. Nah, dibaptis atas nama yayasan. Kan ada yayasan penginjilan, betul nggak? Yayasan penginjilan kan? Yayasan penginjilan, kirim orang ke Papua sana, khotbah, orang Papua di sana bertobat, dibaptis atas nama apa? Yayasan, ya, toko buku. Gimana? Kita bilang, kenapa mesti dilakukan oleh jemaat yang benar? Jemaat ini adalah tubuh Yesus Kristus, tubuh Kristus. Ya, tubuh Yesus Kristus itu jemaat, bukan toko buku, gitu loh. Bukan sekolahan, ya, bukan yayasan penginjilan. Ya, bukan rumah sakit. Ya. Tubuh Kristus itu adalah jemaat. Jadi atas otoritas jemaat tubuh Kristus dengan cara yang benar dan kepada orang yang benar. Nah, siapa yang boleh membaptis orang? Orang yang diberi otoritas oleh jemaat. Jadi jemaat memberi otoritas kepada orang itu untuk membaptis. Apa bukti seseorang diberikan otoritas? Apa bukti seseorang diberikan otoritas? Pentabisan. Suruh berlutut di sini. Ditabiskan. Makanya orang kita tabiskan dia jadi penginjil, pergi ke sana untuk memberitakan Injil. Supaya ada orang yang bertobat percaya Tuhan, dia membaptiskan ke sana atas otoritas gereja mana? Gereja yang mengutus. Ini cara-cara yang benar yang kita mau lakukan. Oke, jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ya, kita belum cukup waktu untuk bicara tentang perjamuan Tuhan. Ya, kita habis waktu, kita bicara tentang baptisan. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini nanti kita akan baptis 4 orang. Ya, puji syukur kepada Tuhan, ya, atas kasih karunia Tuhan, Injil diberitakan. Ya, saya senang, ya. Yang muda-muda, ya, yang masih belum menyatakan imannya. Kalau sungguh-sungguh sudah beriman loh ya, kalau sungguh-sungguh sudah beriman, Anda perlu menyatakan, ya, sesuatu yang di dalam hati, yang tersembunyi, yang orang tidak tahu, diekspresikan, dinyatakan. Maju ke depan, membuat pengakuan iman, dan kemudian kita baptiskan di sini. Amin, jemaat sekalian. Mari kita berdoa. Ya. Anda sendiri yang tahu keadaan hati Anda. Kalau sudah sungguh-sungguh percaya,
kalau sudah sungguh-sungguh bertobat, kalau sudah mengerti kebenaran, maka yang Tuhan sangat mau adalah Anda mengekspresikan sesuatu yang di dalam hati, yang hanya engkau dan Tuhan yang tahu, diekspresikan keluar. Membuat pengakuan iman di hadapan jemaat, memberi diri dibaptis. Itu yang Tuhan sangat inginkan. Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu. Tuhan, tolong kami semua yang ada di ruangan ini, supaya kami mengerti kebenaran. Karena kami sebagai jemaat gereja baptis, yang menjunjung tinggi baptisan yang benar, baptisan yang alkitabiah, yang tidak terkacaukan dengan Injil, yang dimana terjadi banyak kesalahpahaman. Tuhan, kami perlu berdiri memberi kesaksian kepada dunia ini, bahkan kepada kelompok Kristen yang lain, pengajaran yang benar tentang baptisan. Tuhan, tolong kami, biarlah kami semua yang jadi jemaat menjadi sangat faham dan bisa menjawab orang, bisa memberikan pertanggungan jawab iman kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.